Jalan sehat. Beberapa bulan kemudian. Sejak menginjak bulan keempat Aras sudah bebas dari Kuvades Syndrome atau kehamilan simpatik yang menimpanya sejak awal kehamilan Naura. Perut kembung, cepat lelah kini sudah mulai berkurang. Dia pun merasa nyaman dalam bekerja sekarang. Tidak lagi terganggu dengan hal yang aneh itu. Tapi justru Naura yang masih mengalami mual dan muntah setiap pagi. Padahal sekarang usia kandungannya sudah menginjak 37 minggu. Howick! Aras menemani Naura di luar kamar mandi saat Naura merasa mual-mual di pagi hari. Masih pengen muntah? Tanya Aras setelah Naura menegakkan badannya dengan nafas terengah-engah. Hah? Hah? Enggak, Kak. Udah? Jawab Naura. Aras selalu menggandeng dan menyuruh Naura duduk bersandar di kursi yang ada di dapur. Aku bikinin teh hangat ya. Dulu kalau aku mual, kamu yang bikinin aku teh. Bentar ya. Ucap Aras. Dia lalu membuatkan segelas teh hangat cenderung panas itu untuk Naura. Makasih, Kak. Kakak baik banget. Naura mengusap perutnya yang terlihat sangat besar karena hamil bayi kembar. Naura menyeruput teh hangat itu pelan-pelan. Setelah beberapa teguk, perutnya pun mulai terasa nyaman. Dan mual pun mereda. Mau jalan sekarang? Tanya Aras setelah Naura bisa tersenyum. Ya, Kak? Naura berdiri pelan-pelan. Dia sampai dibantu Aras berjalan karena keberatan perut. Sejak bulan ke-7 kehamilannya, Naura sudah rajin berjalan kaki agar posisi kepala kedua bayinya bisa segera di bawah. Dan sekarang mendekati kelahiran, kata dokter posisi kepala bayi sudah di bawah dan sudah bagus. Naura pun semakin rajin berjalan kaki setiap pagi agar mempertahankan posisi yang sudah bagus ini dan membantu kelancaran saat proses persalinan. Aras menemani Naura setiap pagi. Ya, setelah salat subuh dia menyempatkan untuk menemani istrinya berjalan kaki keliling komplek. Udara yang sangat segar ini mempengaruhi kinerja otaknya. Kak Ayu, masa gitu aja capek? Ucap Naura saat melihat Aras yang nafasnya mulai ngos-ngosan. Udah keliling 7 kali, Ra, capek. Aku aja yang perut segede ini gak capek, Kak. Iya, kamu aneh. Perut segede itu kuat banget jalannya. Kakak juga tuh lihat perutnya udah kayak apa sekarang. Hehehe. Naura menunjuk perut Aras yang mulai buncit. Ya ini gara-gara ulahmu. Jawab Aras. Kok aku jadi tersangka sih? Ucap Naura. Dia berdiri di tempat sambil meregangkan tangan dan kakinya bergantian. Iyalah. Sejak kamu hamil, hampir setiap malam minta jajan ini itu. Setelah 9 bulan inilah hasilnya. Udah mau saingan sama baby twin kayaknya. Ucap Aras sambil mengusap perutnya. Harus diet tuh kalau baby twin lahir. Hehehe. Kalau diet nanti malah banyak yang suka. Bisa repot. Hehehe. Halah sok ganteng kamu, Kak. Naura melakukan peregangan sendiri. Sedangkan suaminya duduk di pinggiran yang trotoar. Berharap pada penjual makanan yang lewat. Tumben gak ada tukang bubur ayam lewat. Biasanya jam segini lewat. Gumam Aras. Baru juga 7 putaran udah mau makan, Kak. Kalori yang keluar sama dengan kalori yang masuk. Gak apa-apalah. Besok aja dietnya. Sekarang mau puas-puasin makan dulu. Aras mulai mengeles sambil menunggu kedatangan penjual bubur ayam. Halo Om, halo Tante. Teriak seseorang yang baru saja berjalan ke arahnya. Hai Bilkis cantik. Jalan-jalan pagi juga? Naura langsung menghampiri Bilkis yang sedang didudukan di dalam kereta bayi. Ya Tante, aku jalan-jalan nih. Ucap Rani mewakili Bilkis. Ngapain kamu duduk di pinggir trotoar gitu, Rash? Tanya Arfan pada Aras. Kapik, ngikutin Bumil nih kayak gak ada capeknya. Udah keliling komplek 7 kali nih, Fen. Gerutu Aras. Halah baru juga 7, Kak.
Sela Naura. Dia sekarang sedang asyik bermain dengan Bilqis. 7 kali? Kuat banget kamu, Rah. Ucap Rani. Biasa aja sih, Teh. Kan cuma kompleks ini aja. Kecil kok. Ucap Naura santai. Semua orang termasuk Arfan juga heran karena Naura begitu kuat berjalan sampai 7 kali putaran komplek. Pantas saja Aras sangat kecapean. Pikir mereka. Pantesan sampai ngos-ngosan gitu. Ucap Arfan sambil tersenyum melihat penderitaan adik laki-lakinya. Jangan cengengesan lo, Fen. Beliin es teh atau apa gitu, Fen. Haus nih. Nunggu bubur ayam gak lewat-lewat. Gerutu Aras. Emang bubur ayam bisa ngilangin haus? Enggak. Tapi biasanya jual minuman juga dia. Ya udah bentar ya. Jawab Arfan. Dia lalu berjalan beberapa langkah dan membuka pintu pagar. Dia masuk ke dalam. Lo, ternyata kita lagi duduk di depan rumah papa ya. Ucap Aras saat menoleh ke belakang melihat Arfan masuk ke dalam. Lah iya kan? Dari tadi juga kita di depan rumah papa. Jawab Naura. Kenapa gak bilang dari tadi, Rah? Kan aku tinggal masuk aja ngambil minum. Ya kakak gak nanya. Jawab Naura. Hahaha. Bisa aja kalian. Saking capeknya sampai lupa rumah orang tua sendiri ya, Wash. Ledek Rani. Iya amnesia, Ran. Nih aku bawain seteko teh panas. Ucap Arfan setelah keluar membawa teko berisi teh panas. Kok panas sih, Fen? Gua akan mintanya es teh. Kata mama pagi-pagi gak boleh minum es, Rush. Jadi dibikinin teh panas. Ya udah deh apa aja gak apa-apa yang penting ngilangin haus. Aras buru-buru mengambil gelas dan menuangkan teh ke dalamnya. Uap panas menguar. Yuk sabar Aras ingin meminumnya. Pamaas, Aras mengipas mulutnya setelah meminum sedikit. Kan udah dibilangain teh panas, Rush. Kamu ini ada-ada aja. Udah tahu panas masih diminum juga. Tunggu Adam sebentar. Sabar. Ucap Arfan. Haus, Fen. Lagian lo sih udah tahu haus dibawain teh panas banget. Dicampur air dingin kek. Gerutu Aras. Dia terpaksa harus sabar menunggu agak dingin karena tidak boleh meniupnya. Cari kipas pun tak ada. Teh, aku numpang pipis ya. Ucap Naura. Dia buru-buru masuk ke dalam rumah Indra. Maklum hamil tua jadi bawaannya pengen pipis terus. Ucap Rani sambil tersenyum. Aku juga pengen pipis. Tapi ntar aja deh. Ucap Aras. Beberapa saat kemudian saat Aras meneguk teh yang sudah hangat itu, dia tiba-tiba kaget saat melihat Naura keluar bersama Novia. Wash, kayaknya Naura udah ada tanda-tanda mau melahirkan. Katanya udah mulai mules dan keluar banyak lendir kayak keputihan gitu. Kita bawa ke rumah sakit sekarang ya. Ucap Novia. Emang iya, Rah? Mau melahirkan sekarang? Gak nunggu 8 bulan 8 kayak promo Shopee? Celetuk Aras. Kamu ini Wash istri mau melahirkan masih aja bercanda. Ayo ke rumah sakit sekarang. Ganti baju sana. Masa pakai celana kolor begitu? Ucap Novia. Pinjam celana Arfan aja mah, Fen pinjem celana. Gak mau di elo kayaknya Wash. Gimana kalau pakai sarung aja? Mau? Apa aja lah yang penting sopan. Ketegangan sebelum persalinan tamat. Waduh! Aras hampir saja jatuh karena lari-lari saat masuk rumah sakit pakai sarung. Dia harus segera daftar ke IGD. Ada-ada aja kamu, Ash. Keserimpet kan? Makanya sarungnya dipakai yang bener. Teriak Novia dari belakang. Tambah mules mah. Ucap Naura. Dia tidak peduli mau sarungnya Aras melorot atau tidak. Karena dia hanya fokus dengan rasa sakit di perutnya saat ini. Sepertinya udah mulai pembukaan nih. Cepetan kamu daftar dulu, Ash. Biar mama dan papa yang antar Naura ke IGD,
biar dicek udah pembukaan berapa. Ujar Novia. Tanpa jawaban, Aras langsung pergi ke bagian pendaftaran. Dan setelah itu datang Naura beserta rombongan. Tapi hanya ada 2 orang saja yang boleh ikut masuk. Akhirnya Rani dan Arfan beserta Bilkis menunggu di luar. Cepat dok, dicek dulu. Sudah pembukaan berapa? Desak Novia. Dia kasihan pada Naura yang terus kesakitan. Apalagi akan melahirkan 2 bayi sekaligus. Pembukaan 3, Bu. Saya sudah berkonsultasi dengan dokter Syifa yang menangani Ibu Naura. Sepertinya harus dilakukan operasi sesar. Apalagi ini kelahiran bayi kembar. Akan sangat berisiko kalau melahirkan secara normal, mengingat tekanan darah Ibu Naura tinggi sekarang. Ucap dokter yang menangani Naura di ruang IGD. Apa saja, Dok? Sesar juga sekarang sembuhnya cepat. Gak masalah. Apa saja lakukan yang terbaik untuk menantu dan cucu saya. Ucap Novia. Baik, Bu. Sebentar lagi akan dipindahkan ke ruang bersalin. Suaminya sudah mendaftarkan? Sudah, Dok. Jawab Novia. Ibu Naura tetap tarik nafas panjang dan hembuskan perlahannya untuk mengurangi rasa sakit. Sambil dipakai miring ke kiri ya, saya tinggal dulu. Jangan lupa mulai puasa ya. Karena mau operasi. Ucap dokter. Iya, Dok. Novia menemani Naura. Dia juga merasa panik dan khawatir. Ikut tegang juga melihat menantunya kesakitan seperti itu. Dia jadi ingat saat melahirkan Aras dan Arfan waktu itu. Masih jelas diingatannya saat dia menahan kesakitan 2 kali. Saat Arfan lahir beberapa menit kemudian Aras lahir. Hah? Naura mencoba mengikuti saran dokter. Tapi tetap saja rasa sakitnya semakin sering datangnya. Dia berzikir terus agar bisa mengurangi rasa sakitnya. Sambil memasrahkan semuanya pada Allah. Kali kedua dia menjalani seperti ini. Tapi dia merasa yang ini lebih sakit dari yang pertama. Tapi justru inilah nikmat yang Allah berikan. Nikmat dan perjuangan seorang ibu. Naura jadi ingat lagi bagaimana dulu Alfa lahir. Seketika air mata mengalir. Dia takut kejadian yang sama akan terjadi pada kedua bayinya. Meski sudah lebih dari 37 minggu. Tetap saja bayi yang akan dia lahiran nanti beratnya akan kurang dari 2,5 kilogram. Yang artinya bayi akan mengalami BBLR, berat badan lahir rendah. Yang mana akan butuh perawatan ekstra di inkubator seperti Alfa dulu. Astagfirullah, ya Allah, ya Rob. Naura lalu melanjutkan doa agar dimudahkan persalinannya kali ini. Mulai membaca ayat kursi 1, surat Al-Araf ayat 54, surat Al-Falak, surat Enas, dan membaca doa dimudahkan persalinan La ilaha illallahul adhimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil adhim. La ilaha illallahu rabbus samawati wal ardli wa rabbul arsyil adhim. Sudah selesai, Rash? Tanya Novia saat melihat Aras sudah kembali. Sudah, Ma? Jawab Aras sambil membetulkan sarungnya. Ya sudah, kita tunggu di luar aja, Ma, biar Aras yang jagain Naura di sini. Ucap Indra. Ya sudah, ayo, Pa, Mama juga mau lihat Bilkis. Nanti kabari Mama ya, Rash, kalau sudah dipindahkan ke ruang bersalin. Iya, Ma. Jawab Aras. Setelah Novia keluar, Aras mendekati Naura. Istrinya itu nampak sedang menutup mata sambil bibirnya bergumam sesekali merintih kesakitan. Aras jadi tidak tega melihatnya. Dia tidak tahu seberapa sakit yang dirasakan Naura saat ini. Pasti sangat sakit. Sakit, astagfirullah. Naura mencengkram tangan Aras saat kontraksi kembali datang. Sabar ya, Ra, aku di sini. Anggap aja tanganku ini guling. Kamu bebas mencengkram. Sakitnya gak sebanding dengan sakit yang kamu rasakan saat ini. Kak, aku takut dioperasi. Ucap Naura. Memangnya kamu mau dioperasi? Aras kaget mendengarnya. Iya, kata dokter, nanti aku harus operasi sesar. Apa karena tubuhku yang kecil? Aku kuat kok lahiran normal.
Kuat, Kak. Ucap Naura. Berdoa saja ya semoga bisa normal. Tapi kalau yang terbaik memang operasi, ya sudah. Ikut saja kata dokter. Dia lebih ahli. Jadi ikut saja sarannya. Insya Allah ini yang terbaik. Yang paling penting kamu dan anak kita sehat, selamat. Ucap Aras menenangkan. Ya, Kak? Naura kembali memejamkan matanya. Merasa sakit saat kembali kontraksi. Entah sudah bertambah atau belum pembukaannya. Permisi. Dipasang infus dulu ya, Bu. Seorang perawat masuk dengan membawa peralatan medisnya yang akan digunakan untuk memasang infus di tangan Naura. Iya, Sus. Naura pasrah saja. Menahan sakit di tangan sebab jarum infus yang dipasang di punggung tangannya dan rasa sakit akibat kontraksi. Tahan ya, Ra. Aras menggenggam erat sebelah tangan Naura yang lain. Dia berharap bisa meringankan sakit meski mustahil. Kali ini dia melihat dengan jelas seperti apa prosesnya. Entah nanti bisa ikut menemani Naura atau tidak. Karena saat Alfa lahir dulu, Aras tidak bisa menemani. Sudah ya, Bu, tunggu ya. Sebentar lagi akan dipindahkan ke ruang VK. Sus, apa saya bisa menemani istri saya nanti? Tanya Aras. Dia ingin sekali bisa menemani Naura. Nanti tergantung sama dokternya ya, Pak. Apa Ibu mau operasi? Iya, Sus, kata dokter harus operasi. Jawab Aras karena Naura sudah tidak sanggup berkata-kata lagi. Ibu Naura pindah ke ruang VK ya. Ucap seorang petugas yang akan memindahkan Naura. Naura yang masih berada di atas tempat tidur pasien, didorong oleh petugas keluar dari IGD, sedangkan Aras menemani di sebelahnya sambil menelpon. Memberitahu keluarganya kalau Naura akan dipindahkan ke ruang VK kamar bersalin. Di ruang VK pun Naura masih harus menunggu lagi karena dokter kandungan Naura masih menangani pasien lain di ruang operasi. Kok basah? Ucap Naura saat dia merasa buang air kecil tapi tidak bisa ditahan. Tiba-tiba mengalir begitu saja. Sus, istri saya ngompol. Teriak Aras spontan. Sontak pasien lain yang juga menunggu persalinan ikut tertawa saat Aras berteriak seperti itu. Dan perawat langsung datang menghampirinya. Kenapa, Bu? Pipis? Tapi gak bisa ditahan, Sus. Apa pecah ketuban ya? Ucap Naura. Oh iya, Bu, ketuban udah pecah. Sebentar saya periksa sudah pembukaan berapa. Ucap perawat. Wanita muda yang sepertinya masih magang sebagai perawat itu memeriksa Naura. Berapa, Sus? Baru 5, Bu. Saya periksa dulu detak jantung bayinya ya. Ucap perawat. Dia mengeluarkan alat untuk memeriksa denyut jantung bayi. Normal, Bu. Lanjut perawat setelah 1 menit memeriksa detak jantung bayi dalam kandungan Naura. Alhamdulillah. Dua-duanya, Sus. 2? Perawat itu terlihat kaget dengan pertanyaan Naura. Hanya sebentar, Bu, saya panggilkan dokter dulu. Pamit perawat. Aras dan Naura pun saling pandang. Pikiran buruk pun sempat menghampiri keduanya. Kak. Naura tiba-tiba menangis. Rasa sakit yang dia rasakan seolah tak terasa. Berganti dengan rasa kecewa jika benar yang dia sangka benar adanya. Tamat. Season 2 bab pertama, berusaha percaya. Naura mondar-mandir di depan kamar anaknya. Entah apa yang dikhawatirkan dirinya saat ini. Setelah melihat berita di televisi tentang pergaulan bebas yang sekarang marak dilakukan oleh para remaja, dia pun mulai curiga. Akankah si anak yang sudah dia besarkan selama 17 tahun ini akan melupakan semua nasihat-nasihatnya? Bumi makin tua. Maksiat merajalela. Sudah jadi rahasia umum jika kiamat